Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan mempresentasikan materi yang sebelumnya sudah saya pelajari dengan mata kuliah Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen Pak Wahid Al-Farizi. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faizatu Sabrina dengan NIM 220677 dari kelas RA5 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Oke, materi yang akan saya bahas atau sampaikan dan paparkan, saya akan mengambil dua materi, yaitu untuk materi yang pertama itu motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua itu membangun kerja sama tim. Untuk materi yang pertama itu motivasi dan kepuasan kerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi yang tinggi itu menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik. Nah, ini bisa datang dari dalam diri sendiri atau disebut intrinsik atau dari luar yaitu ekstrinsik. Misalnya, seseorang mungkin bekerja keras karena ingin mendapatkan penghargaan atau karena merasa bangga dengan pekerjaannya. Jadi, karyawan yang termotivasi itu cenderung lebih produktif dan puas dengan pekerjaan mereka. Nah, pentingnya motivasi yang tinggi itu membantu karyawan untuk lebih fokus, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Ini juga mengurangi pergantian karyawan. Adapun teori-teori motivasi kerja. Untuk yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Mengemukakan memahami tingkatan kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Itu misalnya manusia itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan kesadaran diri. Dan yang kedua yaitu teori dua faktor Hertzberg, mengemukakan membedakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Contoh faktor-faktornya itu seperti gaji, lingkungan kerja, dan keamanan dapat mempengaruhi motivasi kerja. Untuk yang ketiga yaitu teori X dan Y. MC Gregor itu mengemukakan menjelaskan dua perspektif manajer. Terdapat karyawan yang mempengaruhi pendekatan motivasi. Selanjutnya, definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan yang positif dirasakan karyawan tentang pekerjaan mereka dan lingkungan kerja. Ini mencakup berbagai aspek seperti lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Pentingnya kepuasan kerja yang tinggi meningkatkan kinerja, retensi, dan
loyalitas karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya, adapun teori-teori kepuasan kerja. Yang pertama, teori harapan Fromm. Karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, teori keadilan Adam. Karyawan membandingkan kontribusi dan penghargaan mereka dengan orang lain untuk menilai kesetaraan. Untuk yang ketiga, teori karakteristik pekerjaan, Heckman dan Oldham. Pekerjaan yang menantang, beragam, dan memberikan otonomi meningkatkan kepuasan. Jadi, kesimpulannya, motivasi dan kepuasan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kinerja retensi dan kesejahteraan karyawan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Untuk selanjutnya yaitu materi kedua, membangun kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari. Membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Kerjasama tim sangat penting bagi organisasi karena dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, kepuasan kerja, dan kemampuan mengatasi masalah. Oleh karena itu, organisasi harus mendorong dan mendukung kerja tim untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Untuk selanjutnya itu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif kayak gimana sih? Yang pertama, menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas, menghindari ambiguitas. Yang kedua, menghindari asumsi, memastikan pemahaman yang sama tentang informasi. Yang ketiga, mendengarkan seksama, memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Dan yang keempat, itu memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif, mendorong perbaikan. Adapun mengembangkan kreativitas tim, yaitu brainstorming. Itu membuat sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovasi. Kedua, eksperimen. Mendorong anggota tim untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan solusi yang tidak konvensional. Dan selanjutnya, apresiasi. Memberikan penghargaan dan apresiasi atas ide-ide kreatif dan inovatif. Kesimpulannya, kerja tim sangat penting bagi organisasi karena dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, kepuasan kerja, dan kemampuan mengatasi masalah. Oleh karena itu, organisasi harus mendorong dan mendukung kerja tim untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.